Apa makanan orang mukmin ketika Dajjal keluar? Pemirsa, akan tiba saatnya Dajjal keluar dari tempat persembunyiannya dan menyebarkan fitnah di mana-mana. Ya, Dajjal yang selama ini sering disebut-sebut sebagai salah satu tanda dari kiamat besar memang membuahkan tanda tanya besar di kepala kita. Apakah dia sudah keluar atau belum? Lagi-lagi jika berbicara kapan Dajjal keluar, tentu tidak ada yang tahu pasti. Tapi sebagai umat muslim kita wajib untuk mengimaninya, karena Rasulullah telah bersabda, "Maka saya akan keluar dan mengembara di bumi, dan tiada satupun tempat kecuali saya masuki selama 40 malam kecuali Mekah dan Taibah atau Madinah. Karena kedua kota itu diharamkan bagi saya untuk memasukinya. Apabila saya hendak memasuki salah satu dari kedua kota tersebut, saya dihadapi oleh malaikat yang menghunus pedang untuk menghardik saya. Dan pada tiap-tiap lorongnya ada malaikat yang menjaganya." Hadis riwayat Muslim. Tersirat sangat jelas dari hadis tersebut bahwa Dajjal memang akan keluar dan mengembara di bumi. Tapi, pernahkah terfikir di benak Anda, seperti apakah kehidupan kita kalau Dajjal sudah keluar? Sesosok manusia yang matanya buta satu ini memang menyimpan banyak misteri. Seakan kiamat itu identik dengan dirinya. Bahkan ada yang mengatakan kalau Dajjal sudah keluar saat ini, wallahu alam bisawab. Namun yang pasti ketika Dajjal keluar, maka seluruh kehidupan di muka bumi akan terombang-ambing dengan fitnahnya. Adapun salah satu hadis dari Al-Qadi Iyad rahimahullahu yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan Dajjal kemampuan untuk menghidupkan orang mati yang ia bunuh. Dajjal pun membawa sungai, surga dan neraka. Lalu selain itu ia pun dapat memerintahkan langit untuk hujan, dapat memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Akan tetapi itu semua terjadi tetap dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Dajjal bisa menumbuhkan tanaman dan menurunkan hujan, tapi bukan berarti makanan kita berlimpah ruah dan bebas makan apa saja. Justru ada hadis dari Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwa sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Ad-Dajjal, di tahun pertama langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua langit menahan 2/3 air hujannya, dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi, pemamah dan kuku. Pemirsa, tersirat dari hadis tersebut, bagi yang memiliki gigi pemamah dan kuku, maka akan binasa. Di mana dapat diartikan setiap hewan yang memberikan protein utama bagi manusia akan punah. Contohnya seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan onta. Lantas jika sumber protein utama kita punah, apa yang kita makan? Ada sebuah buku dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang mana di dalamnya ada Asma yang berkata, "Akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa sehingga aku khawatir terkena musibah kelaparan dan apa yang bisa dimakan oleh kaum mukminin pada waktu itu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Allah mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit atau malaikat." Hadis riwayat Ahmad 26.298. Tapi, terpikirkah Anda bahwa malaikat tidak makan dan tidak minum? Lalu bagaimana orang mukmin untuk menyambung hidupnya? Ternyata Islam pun sudah menyiapkan jawabannya. Para penghuni langit atau malaikat terbiasa setiap hari dengan melantunkan tasbih dan takdis. Maka dari